Kalian jangan coba-coba bikin konten IE di YouTube kalau belum paham aturan terbaru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andra CN, dan yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui YouTube. Nah teman-teman, mulai hari ini tanggal 15 Juli 2025, YouTube resmi mengubah peraturan besar-besaran tentang konten buatan AI. Dan ini bukan perubahan kecil. Kalau kalian selama ini bikin video pakai AI voice, suara buatan ya, AI face, atau wajah tokoh dan AI atau deepfake, atau juga AI script, bahkan gambar dan video hasil AI seperti Midjourney, Sora, atau Runway, maka kalian wajib banget tahu update peraturan ini. Karena mulai sekarang, YouTube mengawasi, membatasi, bahkan bisa menindak channel yang tidak transparan atau menyalahgunakan konten AI. Nah, di video ini, aku bakal bahas secara lengkap dan mendalam apa saja aturan terbaru YouTube tentang AI di tanggal 15 Juli ini, kemudian dampaknya untuk monetisasi, contoh konten yang aman dan berbahaya, dan langkah-langkah supaya channel kalian tetap aman dan selamat. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Ini bukan sekedar info biasa, tapi ini bisa jadi penentu hidup matinya channel kalian ke depannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama teman-teman, kita perlu membahas dulu ya, kenapa YouTube bisa merubah aturannya tentang AI. Karena teman-teman, selama setahun terakhir ini dunia internet dipenuhi dengan konten AI. Ada video deepfake tokoh politik, ada suara artis yang bisa nyanyi lagu baru padahal nggak pernah rekaman. Ada channel yang full pakai AI buat kontennya tanpa ngasih tahu. Dan kalian bisa lihat di banyak sekali video short di YouTube yang rame ataupun bahkan berbondong-bondong bikin konten tentang AI, karena sangat mudah sekali, tinggal satu klik aja sudah bisa bikin video sendiri. Nah, YouTube melihat ini sebagai ancaman terhadap kepercayaan penonton. Dan tujuan utama update ini adalah yang pertama, melindungi publik dari konten palsu atau menyesatkan. Yang kedua, menjaga kepercayaan antar kreator dan penonton. Dan yang terakhir, memberikan transparansi siapa yang bikin konten dan dengan cara bagaimana. Jadi, ini bukan soal mematikan kreator AI, tapi mengatur penggunaannya agar tetap etis dan bertanggung jawab. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa konten AI tidak bisa dimonetisasi, itu kurang tepat ya teman-teman. Masih bisa, asalkan kalian menggunakan dengan aturan tertentu ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah beberapa isi kebijakan terbaru yang mulai berlaku pada hari ini 15 Juli 2025 tentang konten AI. Yang pertama adalah disclosure wajib. Saat upload video, kalian harus menjawab, apakah konten ini buatan AI, termasuk gambar, video, atau suara. Kalau jawabannya iya, maka akan muncul label di video kalian, video ini mengandung elemen buatan AI. Yang kedua, konten yang wajib yang diberi label AI adalah video berisi suara AI, meniru tokoh nyata, gambar atau foto orang yang tidak pernah ada. Bagi kalian yang menggunakan AI generate face, video deepfake yang membuat seolah-olah seseorang melakukan sesuatu yang tidak nyata. Kemudian narasi atau klip video yang dihasilkan sepenuhnya oleh model AI seperti Sora atau Runway. Yang ketiga, kalian dilarang menggunakan AI untuk menyebarkan berita palsu atau misinformasi. Kemudian meniru tokoh nyata tanpa izin, mengedit wajah, suara, atau tubuh seseorang lalu mengklaim bahwa itu adalah asli. Yang keempat, sanksi bila melanggar, yaitu kalian bisa kena teguran komunitas atau community guideline strike. Pembatasan jangkauan, bisa shadow ban ya teman-teman. Video kalian tiba-tiba sepi, itu mungkin karena kalian terkena pelanggaran. Kemudian penonaktifkan monetisasi, bagi kalian yang sudah monet tapi kalian melanggar konten AI, maka bisa dinonaktifkan. Bahkan sampai penghapusan video atau bahkan channel kalian. Dan ingat, YouTube bekerja sama dengan tim fact-checking dan sistem AI mereka untuk mendeteksi pelanggaran otomatis. Jadi jangan kira kita bisa lolos kalau tidak ketahuan sekarang.
Nah, apakah masih bisa monetisasi dengan konten AI? Kalian juga harus transparansi soal penggunaan AI. Kalian tidak memalsukan identitas atau informasi lainnya. YouTube menyatakan bahwa kalian boleh pakai AI untuk bantu bikin konten, mulai dari naskah, edit, efek visual, animasi, tapi jangan menggunakan AI untuk berpura-pura menjadi orang lain, menyebut kebohongan atau menipu sistem, dan juga jangan semuanya kalian pakai AI. Berikan nilai tambah pada video kalian, konten kalian. Artinya, kalian kalau menggunakan mulai dari skrip, edit, efek, animasi, audio, semuanya pakai AI, itu bisa juga sulit dimonetisasi ya teman-teman ya. Usahakan ada nilai tambah dari video ataupun konten kalian. Jadi tidak seolah-olah yang membuat semuanya adalah AI, kalian tidak ngapa-ngapain ya. Nah, jadi kalau kalian bikin konten AI dengan jujur, kreatif, dan transparan, kalian tetap bisa dapetin cuan dari YouTube. Nah, di sini teman-teman saya akan coba berikan contoh konten AI yang aman dan berbahaya. Ini adalah contoh AI ya, yang paling aman, yaitu video edukasi teknologi yang pakai narator suara AI dan ditandai di deskripsinya. Selama kalian memberikan deskripsi dan label AI itu aman-aman saja teman-teman. Animasi storytelling dari Midjourney ditambah narasi AI yang disampaikan dengan disclaimer itu juga aman. Untuk musik AI original tanpa tiruan suara penyanyi nyata itu juga tetap aman ya teman-teman ya. Dan contoh konten AI yang berbahaya itu adalah menggunakan wajah selebriti tanpa izin dan menyebutnya asli. Kemudian menyebar hoax politik dengan deepfake, AI voice toko publik yang dibuat seolah-olah mereka berkata sesuatu yang tidak pernah mereka katakan. Itu sangat berbahaya. Dan itu yang harus kalian dihindari ya. Bedanya sebenarnya ada di izin, transparansi, dan niat. Kalau kalian jujur, maka YouTube akan tetap mendukung kamu sebagai kreator. Oleh karena itu, jangan salah paham ya terkait update peraturan ini. Bukan karena kita tidak boleh menggunakan konten AI lagi. Tidak masalah kita bikin konten AI, tapi asalkan jujur dan dipergunakan sebagaimana mestinya ya. Dan kalian usahakan jangan full AI, pastikan ada campur tangan kalian sendiri dan kreativitas kalian. Dan ini saya berikan langkah-langkah biar kalian itu tetap aman bikin konten AI. Yang pertama, aktifkan disclosure AI di saat upload. Jangan malas ya. Tinggal centang aja satu kotak, atau kalian berikan sebuah deskripsi bahwa ini adalah konten AI. Kemudian tulis disclaimer di deskripsi video kalian ya. Contoh video ini dibuat dengan bantuan AI dan tidak mempresentasikan tokoh atau kejadian nyata. Itu aman-aman saja ya teman-teman. Kalian berikan deskripsi seperti itu, insya Allah aman. Dan jangan pakai suara atau wajah orang tanpa izin. Mau viral boleh, tapi jangan sampai jadi viral karena kena teguran. Keempat, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pemalsu. Misalnya pakai AI untuk naskah, ide ataupun editing, ilustrasi, semua itu sah-sah saja ya. Yang kelima, pantau terus update YouTube kreator, blog, dan help center ya, karena kebijakan ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Bisa kita simpulkan di sini ya, bahwa peraturan YouTube di tanggal 15 ini masih bisa digunakan konten AI. Asalkan kalian menggunakan dengan bijak ya, jangan sampai memalsukan orang, kemudian bikin konten yang hoax, dan juga kalian jangan sepenuhnya semuanya menggunakan bantuan AI tanpa adanya campur tangan kalian, tanpa adanya kreativitas kalian. Nah, itu kalian hindari, usahakan ada sedikit sentuhan dari kalian biar nanti konten kalian itu bisa dinyatakan original ya, meskipun itu buatan dari AI. Jadi kesimpulannya, AI nggak dilarang, tapi harus digunakan dengan bijak dan transparan. Mulai sekarang, 15 Juli ini, semua kreator yang pakai AI wajib di-close atau bisa kena sanksi. Monetisasi masih bisa jalan, asal kalian jujur dan kontennya nggak menyesatkan. Kalau kalian pakai AI untuk bantu produksi konten, kasih tahu di komentar, saya pakai AI untuk apa. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat dan share ke teman kreator lainnya yang juga bikin konten AI. Subscribe juga karena di video berikutnya aku akan bahas tools AI terbaik dan legal untuk YouTube. Sampai bertemu pada video berikutnya dan tetap jadi kreator yang cerdas dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design all right now.